Diketahui bahwa tenaga kesehatan, khususnya kita yang berada di Papua Barat Daya saat ini dan juga secara umum, mereka itu harus mempunyai legalitas dalam melayani pasien. Nah, untuk mempunyai legalitas STR, mereka itu kan harus memiliki SIP. Nah, SIP ini kan korelasinya dengan izin yang didapatkan dari OPD-Teknis. Dalam hal ini adalah rekomendasi dari Kepala Dinas. Yang kedua, bahwa tenaga kesehatan ini hampir sebagian besar itu ada di puskesmas. Dengan jarak yang begitu jauh, mereka membutuhkan waktu yang lama juga untuk mendapatkan izin. Ya, dalam mengurus SIP ini ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh tenaga kesehatan. Di antaranya dia harus punya ijazah, sertifikat uji kompetensi. Nah, syarat-syarat seperti yang tadi itu kan mereka harus mendapatkan rekomendasi dulu dari organisasi profesi. Kemudian syarat-syarat itu harus ada, kemudian dibawa ke PTSP. Nah, dari PTSP, kemudian PTSP bekerja sama dengan Dinas Kesehatan sebagai OPD teknis untuk bisa memverifikasi berkas itu di bidang sumber daya kesehatan. Jadi yang bersangkutan secara person harus datang ke Dinas Kesehatan dan juga datang ke PTSP untuk mengurus surat-surat yang tadi. Yang jelas bahwa ini membutuhkan waktu yang cukup panjang karena misalnya ada kekurangan berkas, dia harus kembali lagi fotokopi, kemudian melengkapi, atau kalau misalnya dia di puskesmas, ya dia harus dari puskesmas harus hanya untuk mengurus berkas-berkas untuk rekomendasi dari Kepala Dinas untuk ke PTSP. Nah, jadi bisa saja 1 atau 2 minggu dia bisa ada di sini untuk mengurus beberapa surat-surat yang tadi. Selain itu, di Dinas Kesehatan, khususnya di SDMK, kita melihat bahwa banyak penumpukan berkas-berkas yang ada dari puskesmas, bahkan juga dari rumah sakit. Nah, ini menyebabkan SDM yang ada juga kesulitan dalam melayani. Retensi nakes ini adalah inovasi bidang sumber daya manusia, khususnya di Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong. Nah, sehingga ini menjadi suatu inovasi yang dibuat untuk bisa memudahkan teman-teman tenaga kesehatan ini mendapatkan surat izin praktek dan mereka bisa melakukan praktek di rumah sakit atau di puskesmas. Dan ide ini dibuat tentunya dengan melihat kepada arahan Bapak Presiden dengan pemanfaatan digitalisasi yang ada saat ini. Tujuan secara umum yaitu terciptanya suatu rekomendasi secara online. Kemudian tujuan khusus diantaranya yang pertama bahwa tersedianya suatu aplikasi yang baik dalam pengurusan rekomendasi teknis online, termanfaatkannya sistem digitalisasi yang kaitannya dengan rekomendasi teknis online. Kemudian yang berikut bahwa sumber daya yang ada bisa dimanfaatkan. Kemudian yang berikutnya lagi bahwa dengan adanya rekomendasi teknis online ini akan mempermudah teman-teman tenaga kesehatan untuk mengurus surat izin praktik, dan juga mereka yang bekerja juga akan lebih mudah untuk melakukan pengurusan surat izin praktik gitu. Nah, jadi saya hanya surat-surat yang saya sudah punya ini saya melakukan scan dan saya ubah dalam bentuk PDF, kemudian saya upload ke dalam aplikasi atau website dari retensi nakes ini. Dan setelah saya sudah mengupload semuanya, sudah lengkap, saya cuma tinggal menunggu saja dari bagian SISDMK-nya di bagian Dinas Kesehatan sendiri yang akan memproses
kita punya surat-surat yang sudah kita urus, yang sudah kita upload tadi, sehingga data itu langsung terbaca sampai ke kantor DMPTSP. Jadi Dinas Pengurusan Perizinan Satu Pintu itu pun langsung sudah terkoneksi dengan di bagian Dinas Kesehatan. Jadi secara langsung kita punya surat-surat itu, tidak perlu kita lagi yang ke kantor DMPTSP untuk mengurusnya. Jadi sudah sangat terbantu sekali. Jadi kita tinggal diinfokan saja bahwa dokter SIPD-nya sudah diselesaikan atau sudah selesai, sudah ada, tinggal diambil. Jadi menurut saya dengan adanya aplikasi atau website retensi nakes ini sangat membantu sekali kita yang dokter. Apalagi saya yang bertugas di daerah, kalau menurut dari kementerian, kita itu daerahnya sangat terpencil. Jadi saya tidak perlu butuh waktu lama, membuang-buang waktu di kota untuk pengurusan surat menyuratnya. Jadi ketika sudah selesai melakukan upload dari aplikasinya langsung, kita tinggal menunggu saja untuk suratnya selesai. Jadi benar-benar mempersingkat waktu. Rekomendasi semakin banyak yang diterbitkan, maka izin dengan PTSP pun semakin banyak, maka tentunya kalau ini berkaitannya dengan izin distribusi dan sebagainya, maka akan mempunyai dampak juga terhadap PAD, pendapatan asli daerah, ketika mereka mengurus izin-izin, dan jika itu membutuhkan misalnya ada dana dan sebagainya, dia akan mempunyai dampak secara langsung bagi pendapatan asli daerah, dan tentunya kinerja ASN itu akan semakin baik.